semua? Baik. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Oke. Luruskan dulu kursi sama waktunya. Luruskan dulu meja sama kursinya ya. Rapikan dulu. Ya Putri. Plastiknya dia. Oke. Ada nafas tadi? Lebih banyak nggak bawa ya, dengan yang bawa ya? Iya. Apakah kita akan Resiko aja ngomong. Alex di kertas. Baik, masih ada yang lihat materi minggu lalu? tidak Apa lampu itu? Kamu itu materi 2 minggu ya? Lalu. Terus minggu lalu kita masuk belajar tentang apa? Dibuka dulu buku catatannya. Iya, keluarga Kristen bagaimana bagi lingkungan. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada baiknya kita ibadah singkat dulu. Miss minta buat Alex pimpin kita dalam doa. Terus kemudian Putri pimpin kita dalam ujian. Iya, silakan maju deh. Putri dan Alex. Oke? Alex berdoa dan Putri pimpin kita dalam ujian. Oke, pasti kita nanti katakan Putri kita bisa semuanya bernyanyi ya. Jangan ada yang diam di lihat di slide ya. Semua tahu? Tahu, Miss. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita bernyanyi. 1, 2, 3, lihat. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Kalau Bapa yang berada di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan ke dalam diri Bapa, sebentar lagi kami memulai kerjaan kami Bapa. Berikanlah kami pintaran ya Bapa, agar kami bisa menjawab pertanyaan yang dulu kami Bapa. Hanya di doa anak-Mu, amin. Yang selanjutnya, terima kasih untuk Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita, Miss mau tanya. Kami ikut berapa saat? Setelah kalian lulus dari SMA, apa yang kalian lakukan dari tadi? Kuliah, Iya, untuk kuliah. kerja. Ada yang mau menikah di sini? Siapa yang mau menikah? Angkat tangannya. Siapa? Siapa yang mau menikah di sini? Angel mau kerja di katanya Alex. Oke? Atau Alex mau menikah setelah lulus SMA? Iya. Jadi bisa harap di sini semuanya setelah lulus SMA ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja, dan ada yang buka usaha. Jangan menjadi beban orang tua. Kenapa jangan jadi beban orang tua, adik-adik? menyusahkan, Miss? Iya, karena menyusahkan. Karena dari kita SD sampai kita SMA kita sudah menjadi beban orang tua. Iya. Materi kita hari ini adalah tentang
Ya, karena setiap orang pasti memiliki cita-cita. Siapa di sini yang nggak punya cita-cita? Ada yang memiliki cita-cita di sini? Angkat tangannya. Yang tidak memiliki cita-cita? Tidak. Berarti semua memiliki. Iya, mempunyai cita-citanya. Iya, angkat dulu yang mana punya cita-cita menjadi dokter? Gak ada. Menjadi pendeta? Gak ada. Jadi guru agama Kristen? Gak ada. Jadi polisi? Jadi tentara? Jadi pengusaha? Iya. Angkat tangan yang mana yang menjadi pengusaha ini? Dan Miss tahu, kalau kita jumpa lagi 3 tahun ke depan, oh si Angel, si Alex misalnya jadi pengusaha yang hebat, yang sukses. Terus yang lain menjadi apa kalian? Kerja tambang, Miss. Apa? Kerja tambang. Iya, kerja tambang itu cita-cita yang bagus. Yang lain? Apa? Ada yang menjadi pelayaran. Jackson jadi apa Jackson? Bos tambang. Bos tambang. Tahu kerja tambang deh, jadi bosnya. Ya kan? Kamu tadi kerja di tambangan kan? Dia jadi bosnya, bos tambang. Iya. Jadi nanti kamu kasihlah dia pekerjaan yang bagus ya Jackson. Iya, kalau Rawalpen, jadi apa Pak Dek? Gak tahu, tadi ditanya ada yang mempunyai cita-cita, tidak ada yang ketahui. Iya, jadi apa? Rawalpen apa? Iya, jadi apa? Jadi suami yang jadi ayah yang baik atau jadi apa? Jadi orang kaya. Jadi orang kaya katanya. Iya, kalau kamu Dek, jadi apa? Iya. Jadi apa lah kamu nanti setelah lulus SMP? Banyak Miss. Iya, banyak itu. Coba sebutkan contoh kecilnya saja. Mama. Jangan ditertawakan ya adik-adik, jangan ditertawakan cita-cita teman-temannya. Karena kalau dia memiliki cita-cita, berarti dia ada usaha untuk mencapai cita-cita. Ya, jadi apa Dek? Jadi orang sukses. Kalau di sampingnya Alex, mau jadi apa Dek? Pengusaha. Yang lain? Oh, Lambroido. Jadi apa Lambroido? Pengusaha. Berarti dari kelas ini banyak yang mau jadi pengusaha. Ketika kamu jadi pengusaha, apa yang harus kalian lakukan mulai dari saat ini? Iya, harus kalian juga tahu bagaimana cara berusaha yang baik. Jangan nanti kalian buka usaha sebulan lancar, setelah itu bangkrut. Karena apa? Iya, ketimpa modalnya. Modalnya dibikin untuk pengeluaran yang lain, bukan dari modal itu keuntungan untuk menutupi modal lagi. Tetapi banyak sekarang pengusaha yang gulung tikar, seperti itu. Iya atau tidak? Iya. Oke. Dibuka bukunya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Ada yang masih ingat bagaimana peran anak di dalam keluarga Kristen sehingga kita bisa dibilang menjadi berkat bagi lingkungan kita? Membantu orang tua. Alex, jadi apa peran sebagai anak untuk menjadi keluarga Kristen yang menjadi berkat? Membantu orang tua. Masih jawabannya yang sah? Yang sama. Putri, dijawab deh. Apa peran kamu sebagai anak sehingga mencapai keluarga Kristen yang menjadi berkat bagi lingkungan? Contoh kecilnya, misalnya Miss, ketika ada gotong royong di lingkungan kami ikut berpartisipasi. Atau ketika kami di gereja ada kumpulan remaja dan pemuda, kami ikut di dalamnya. Atau yang Katolik dinamakan dengan OMK, orang muda Katolik, harus ikut di dalamnya, ambil bagian, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi harus apa Dek? Iya, berpartisipasi, menjadi pelaku firman Tuhan. Ada tadi pagi yang saat teduh dulu, sebelum si bangun tidur ini saat teduh dulu, berdoa dulu. Ada nih, iya. Miss harap kalau Miss tanya minggu depan, semuanya kalau Miss tanya semuanya angkat tangan ya. Sampai tadi saat teduh semuanya angkat tangan, jangan ada yang masih lupa Miss. Bangun tidur udah siang Miss, seperti itu ya. Oke. Kenapa kita sebagai remaja Kristen harus memiliki cita-cita dalam hidup? Kenapa? Kenapa kamu sebagai remaja Kristen memiliki cita-cita?
Iya, karena hidup harus ada tujuan. Yang lain, kamu Aprianus. Kenapa? Sebagai remaja Kristen, kamu harus memiliki cita-cita. Kenapa? Angel, kenapa kamu sebagai remaja Kristen harus memiliki cita-cita? Karena apa, Aprianus? Mengangkat derajat orang tua supaya nanti aku ketika aku berumah tangga, ketika aku sudah dewasa, aku tidak sesusah orang tuaku yang tadinya ngocok-ngocok pada orang di harian-harian. Kita nanti sebagai anak bisa menjadi orang sukses, orang yang meningkatkan derajat orang tua. Iya, Pak Yohana. Kenapa kamu sebagai remaja Kristen harus memiliki cita-cita ini? Kenapa deh? Biar semua orang tertarik. Supaya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Iya, seperti itu. Jadi, ketika kalian ada di sini yang dari SD, cita-cita ingin jadi dokter. Tapi ketika di SMP ingin jadi guru. Kenapa? Ada kan? Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita pakai pendirian. Iya, karena kita belum menetapkan pendirian kita. Kalau kadang-kadang bilang jadi apa? Kalau laki ini kan waktu TK, waktu wisuda ada waktu TK kan? Jadi apa? Tentara. Udah hebat tadi pakai baju tentara itu tadi kan? Waktu SD ditanya jadi polisi. Waktu SMP jadi pengusaha. Waktu SMA kerja tambang. Waktu kuliah jadi bos tambang, makanya Jackson. Ya kan Jackson? Iya. Jadi semua pun apa cita-cita yang kalian harapkan harus ada usaha. Dan terutama apa yang harus kita pegang ketika mau mencapai cita-cita? Uang, Bu. Mengandalkan Tuhan. Kenapa kita dengan Tuhan? Supaya kita bisa tidak Karena Tuhan harus dicintai oleh Tuhan. karena semua yang kita harapkan dan cita-cita kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak sekali kehendak kita, banyak sekali rancangan kita, rencana kita, tetapi kehendak Tuhan lah yang nyata, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, dibuka. Di sini ada dikatakan, jadi ada slide yang di depan, arti sebuah cita-cita. Bisa terbaca? Bisa. Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian yang lain, cita-cita itu adalah mimpi. Bagi orang yang menganggapnya sebuah tujuan hidupnya, maka cita-cita adalah sebuah impian yang dapat membawa semangat untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dan pasti dalam kehidupannya. Bagi yang hendak menghidupi mana saja keberuntungan membawanya. Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seseorang yang sedang tersesat, yang berjalan tanpa tujuan yang jelas sehingga ia bahkan dapat berbicara tersesat. Ya, cita-cita adalah sebuah rancangan kehidupan seseorang. Iya, itulah arti sebuah cita-cita. Jadi itu yang dari jelas ini, cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Makanya dikatakan remaja Kristen harus memiliki cita-cita. Karena kalau seorang remaja Kristen tidak memiliki cita-cita, berarti dia tidak memiliki tujuan hidup. Makan lah Miss, belajar, waktunya sekolah, waktunya bermain. Iya. Kalau kalian yang laki-laki pulang sekolah, apakah kalian pernah membuka buku di rumah? pernah, Miss. Apakah ketika guru memberikan tugas kalian kerjakan malam-malam? Jangan, Miss. Jarang kan? Pasti mengerjakan di sekolah, dilihat dengan perempuan. Coba lihat dulu tugasmu. Iya atau tidak? Iya, Iya Miss. kan? Terus ketika malam hari, apa yang dilakukan? Yang laki-laki itu utama. Main game atau baca kitab? Iya. Seharusnya kita lakukan sebagai remaja Kristen apa nih tadi? Baca Membaca kitab bukan sekedar membaca saja, tetapi harus menjadi Memahami dan melakukan firman yang telah kita baca tadi. Jadi di sini
Kalau dalam hidup nongkrong enggak, ibadah enggak, Miss. Yang lain? Tidur. Apa deh? Atau ngoan. Yang lain? Nongkrong dulu. Iya. Ketika kalau sudah nongkrong dulu, apakah setelah nongkrong kita bukan bisa ibadah lagi? Iya. Tetapi ketika kita selesai ibadah, apa masih bisa nongkrong? Bisa. Jadi sebagai remaja dan muda, kita harus bisa apa deh? Harus bisa apa deh? Mengatur waktu. Apa yang menjadi keinginan dan apa menjadi kebutuhan. Jangan kalian terpengaruh sama pergaulan kalian. Pergaulan bebas. Misalnya pria sendiri, dia harus Alex. Kalau mingguan misalnya Alex mau ibadah dia ikut OMK. Oke, dia bilang dia harus, ayo Alex kawan dulu aku ke Banjai jumpa cewek itu kata ya kan? Jumpa cewek itu kita Alex. Mau si Alex tadi. Sedangkan dia sudah bertugas di gereja untuk memimpin ibadah, membagi dan tersebut. Apakah yang dilakukan Alex salah atau benar? Salah. Jadi apa yang harus Alex lakukan sebenarnya? Menolak ajakan dari Aprianus. Dia berkata bahwasanya aku sudah ambil bagian di gereja Aprianus. Jadi minggu depan aja ya kita jumpa cewek gitu ya. Jadi sebagai remaja dan pemuda Kristen kalian harus apa? Harus bisa mengatur waktu. Harus bisa apa lagi? Memilih hal yang tepat. Apa lagi? Sebagai remaja Kristen memilih. Iya, harus bisa mengetahui yang mana positif dan yang negatif. Terus apa yang kamu lakukan? Memilih negatif atau positif? Positif. Adakah di sini remaja dan pemuda Kristen yang ingin memilih hal negatif? Angkat tangannya. Tentunya tidak ya. Kalau ada, segera bertobatlah. Ya kan? Bertobatlah. Iya. Untuk mencapai suatu spesial kita juga harus memiliki motivasi sebagai faktor meraih masa depan. Kenapa motivasi sangat penting untuk kita? Sebab kalau siapa nama Bude? Cahaya. Kalau kata cahaya sebagai penyemangat kita untuk melakukan hal tersebut. Kalau dia, kenapa motivasi penting untuk masa depan? Kenapa? Iya, betul. Kenapa motivasi penting sebagai faktor menuju masa depan? Agar kita lebih semangat sepertinya kita termotivasi untuk membanggakan kehidupan kita, pasti kita harus semangat. Iya, harus memiliki semangat. Itu intinya. Kalau kamu deh, kenapa motivasi penting buat masa depan? Kenapa? Karena kalau memiliki motivasi, kita harus pasti adanya usaha kan? Iya atau tidak? Iya. Kamu seperti Alex. Kenapa motivasi sangat penting buat masa depan? Kita bakal jadi malas untuk meraih. Kalian dengar Jackson apa yang dibilang temanmu? Iya, coba keras lagi kan? Dengar teman-teman. Karena motivasi, jangan tertawa. Kenapa? Karena motivasi apa deh? Iya, karena motivasi penyemangat hidup. Kalau kamu pianis, sama. Iya, samanya apa? Penyemangat hidup. Kamu deh, kenapa? Tunggu. Ini HP-nya Joshua lah. Enggak, ini belum pusing. Udah. Tadi kita sudah bicara tentang motivasi. Dan pengertian motivasi adalah kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seorang untuk melakukan sesuatu berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.
Iya. Kata motivasi tersebut adalah untuk mengajarkan kita sebagai remaja dan pemuda Kristen untuk mencapai suatu tujuan, mencapai suatu cita-cita. Jangan yang tadinya cita-citanya menjadi polisi, tetapi dia merokok. Apakah ketika dia sudah merokok bisa menjadi polisi? Tidak. Jadi buat adik-adik semua, bagi yang menjadi tentara, jadi polisi, menjadi angkatan, harus menjaga kesehatannya terutama. Harus menyayangi diri sendiri. Adakah di sini yang sudah merokok? Ada. Iya. Ada. Tapi tadi di sini misalnya nggak ada yang menjadi polisi dan tentara ya. Iya. Jadi buat walaupun kalian tidak mau memiliki cita-cita untuk menjadi polisi dan tentara, tapi kalau bisa dikurangi dari rokoknya polisi. Ya, faktor luar dapat turut berperan dalam peningkatan motivasi dan menciptakan suasana kondusif. Faktor luar itu apa saja? Lingkungan, keluarga, terus apa lagi? Gereja, masyarakat. Kenapa itu menjadi penentu tentang suatu cita-cita? Apakah ketika kita bergaul dengan orang-orang anak pang atau bahkan
dibaca secara bersama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa itu Taurat Tuhan? 10 hukum Taurat Tuhan yang harus kita lakukan. Kita lakukan atau kita lakukan atau dijauhkan? Harus dilakukan kan? Harus dikerjakan. Jangan dilanggar. Ya, silakan dibaca ilustrasi di bawah ini. 2, 2, 3 ya. Waktu Yoseus sebagai anak ini memiliki sepeda, lalu menabung sedikit demi sedikit. Sambil menabung, si anak memberitahukan keinginannya tersebut pada orang tua. Tidak dalam waktu lama, orang tua akan memberikan sepeda dengan uang tabungannya. Mungkin tabungannya tidak cukup, namun dengan tambahan dari orang tua akan cukup. Berbeda jika si anak menabung dan tidak menceritakan keinginannya itu kepada orang tua. Iya. Siapa di sini waktu kecil punya sepeda? Iya. Bisa punya sepeda atau cuma beli sepeda aja? Bisa. Belajar. Ada nggak di sini yang sebelum punya sepeda pinjam dulu sepeda temannya? Ada kan? Pasti ada kan? Karena mereka memang tua kita tidak semuanya baik, ya kan? Jadi harus ada usaha kita untuk membeli suatu sepeda. Iya. Ada kan di sini yang pernah menabung untuk membeli sesuatu, bukan hanya harus sepeda. Harus menabung dulu baru bisa terbeli. Atau nggak ada yang dikasih orang tuanya? Ada. Atau ada di sini ketika dia menabung, dia dibilang sama orang tuanya? Ada. Jadi semuanya ada ya. Jadi apa yang kalian rasakan ketika kalian menabung sendiri dan bisa membeli suatu tujuan yang ingin kalian beli? Pasti lebih senang yang merasakan apa yang kalian sendiri daripada yang dikasih orang tua. Kenapa? Hasil beringat sendiri. Iya. Kalau dikasih orang tua juga bisa dijaga. Dijaga ya, jangan dirusak. Siapa di sini punya HP? Yang sudah punya HP? Tuh. Semua ya? Iya. Kalau kalian punya HP nih, ada nggak yang punya HP tapi beli sendiri? Ada. Ada yang dibelikan orang tua? Ada. Terus mau tanya nih sama yang dibelikan orang tua. Kalian rawat nih HP kalian itu atau ketika misalnya ada masalah putus cinta nih misalnya Adrianus. Misalnya Adrianus putus cinta itu ditolak sama gebetannya. Ya kan? Ada kemarin katanya sama Miss gebetannya berubah dan dia ditolak. Jadi dia jadi sensi dia sama berubah ya kan? Dan Adrianus. Tapi Yohana masih bisa kok Adrianus ya. Oke. Lanjut ya. Ketika kalian diberi orang tua HP, kalian rawat atau tidak? Tapi lebih sayang kalian yang diberikan orang tua atau yang sendiri? Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Iya. Karena tidak ada usaha untuk membeli HP tersebut. Beda dengan yang diberikan orang tua. Terus dia bilang cuma berenang siapa mah penting bawa HP terus tadi banyak dari HP mah. Padahal untuk scroll TikTok perempuan ini ya, atau untuk apa? Secara langsung di IG, yang laki-laki untuk main games, atau menonton ya tidak seharusnya ditonton, ya kan? Iya. Iya. Jadi bisa tanya, cita-cita aku apa ya? Tadi ada yang bilang menjadi pengusaha, menjadi tambang, bos tambang. Ya di sini ada contoh gambar. Contoh cita-cita. Yang di sini jadi apa nih? Polisi. Yang kedua? Mekanik. Jadi montir ya. Yang ketiga? Dosen atau guru. Yang keempat? Gambar yang keempat. Apa itu? Ada yang bisa melihat dalam Roido? Oke. Iya, Telkom ya. Yang kelima? Petani. Yang keenam? Artis. Yang ketujuh? CEO ya. Yang kesembilan, yang ketujuh? Iya, desainer. Yang ke-10? Iya, arsitek. Dan semua jenis cita-cita yang di sini itu semuanya baik. Tetapi apa? Apakah mereka bisa mencapai satu cita-cita mereka dengan kebutuhan mereka sendiri? Kenapa tidak?
prinsip, dan harus bisa menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, yang bebas. Ya. Ya, dibuka kitabnya lagi dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, bacakan Proverb. Kuat, biar dekat teman. 2, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya kepada musuhnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya, kalian dengar? Iya, Proverb. Beginilah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya. Ada yang tahu apa bedanya orang fasik sama orang benar? Kalau orang fasik itu orang yang hidup di dalam dosa, tidak melakukan hukum Taurat Tuhan. Tetapi orang benar apa dia? Melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi bisa tanya sama kalian. Di sini kelas 11 IPA 2. Ini orang benar atau orang fasik? Iya. Jangan setengah-setengah ya, harus jadi orang yang benar. Bagaimana sebagai banyak Kristen jadi orang yang benar? Ya kami, bagaimana caramu sebagai banyak Kristen jadi orang yang benar? Iya, menurut Tuhan. Yang pertama yang harus kalian pegang adalah hukum Taurat yang keberapa? Yang paling penting. Hukum Taurat ke-5. Karena apa? Karena orang tua adalah Allah yang bisa kita lihat. Kalau kalian sudah tidak menghormati orang tua kalian, bagaimana kalian bisa menghormati orang lain? Bagaimana kalian bisa percaya bahwa Tuhan ada? Sedangkan orang tua yang melihat saja kalian tidak menghormatinya, tidak kalian hargai. Iya. Kemudian dibuka Alkitab dari Amsal 19 ayat 21 sampai Amsal 19 ayat 21 sampai enggak, salah. Amsal 19 ayat 21 saja. Ya, Amsal 19 ayat 21. Yang sudah dapat silahkan dibacakan, Dek. Firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Allah yang kuasa. Iya. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyak rancangan-rancangan kita manusia, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi, yang terlaksana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhanlah yang menentukan kita, yang menciptakan kita. Dialah pemilik hidup kita. Ya, bukan misalnya Roald Randy. Dia bisa menentukan dirinya sendiri atau orang Guido. Aku bisa kok Tuhan, tanpa Tuhan aku juga bisa jadi polisi misalnya. Tanpa Tuhan aku juga bisa menjadi pekerja tambang tadi, jadi pengusaha tadi. Seperti Jackson bilang menjadi bos tambang. Apakah ketika Jackson tidak mengenalkan Tuhan dalam hidupnya bisa menjadi bos tambang? Tentu tidak. Karena apa? Semua yang kita harapkan dan semua rancangan kita, tetapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana, yang terjadi. Ya. Oke, kita masuk ke kuis. Dari penjelasan Miss dari tadi, Miss mau tanya nih sama kalian. Nanti Miss kasih hadiah ya. Oke? Yang pertanyaan pertama, bagaimana cara kamu sebagai remaja Kristen
belajar, harus bisa melakukan kehendak Tuhan. Iya. Beri lagi aplaus untuk Putri. Oke? Apa yang harus diajarin? Apa yang harus diajarin? Iya. Oke? Siapa yang bisa menjawab? Iya, iya. Mungkin tadi 2 kali ya. Harus tadi yang menjawab ya. Oke. Siapa lagi tadi? Ini di video kan? Video kan? Ya, sama yes. Oke. Berarti mereka adalah orang-orang yang fokus ketika menerangkan materi pada hari ini. Ya. Oke, masih ada lagi kuis selanjutnya. Oke? Iya, Miss mau tanya. Ini langsung ya. Aprianus. Kamu sebagai remaja Kristen, apakah sudah melakukan hukum Taurat yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 tadi? Belum. Kenapa? Kenapa? Hah? Ya, Alex. Iya. Oke. Ini siapa yang bisa menjawab ya? Nggak bisa tentukan. Kenapa motivasi penting bagi kita remaja Kristen? Kenapa? Dan apa sih? Kenapa motivasi itu penting untuk kita sebagai remaja Kristen? Agar sesuatu yang kita harapkan itu bisa berjalan dengan lancar. Terus, akan kesemangat untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai tujuan kita. Yang lain, Karena motivasi lah yang mendorong kita. Karena motivasi dapat menjadi inspirasi cita-cita dan tujuan hidup. karena motivasi bisa menjadi inspirasi, cita-cita dan tujuan hidup. Kalau Roalpet ya, Roalpet dalam Ruido. Karena motivasi lah yang mendorong kita untuk meraih cita-cita kita. Iya, semua jawaban sudah bagus, ya. Iya, jadi harus bisa memiliki motivasi. Sebagai remaja Kristen harus memiliki motivasi yang baik. Jangan bisa nih kalian misalnya memiliki motivasi, tetapi nanti bilang lah, dalam Roido misalnya, kau siapa yang mau beli? Kelas. Terus kamu cinta. Nah, cinta, kelas sama Roido. Misalnya nanti bilang lah, Saskia ya. Saskia, dia bilang kan, dia kalau si Saskia itu ketanya nanti. Kalau punya pacaran di kelas katanya kan, dia bilang pada saya, kalau nanti tidak memiliki motivasi yang baik karena apa? Tidak menjadi berkat bagi teman kalian, bagi orang sekitar kalian. Tetapi ketika kalian melihat, ya misalnya pacaran berlebihan, apa yang harus melakukan? Menasehatinya. Tetapi jangan di depan orang banyak, tetapi harus bisa secara empat mata. Saskia, besok kamu kalau bisa seperti ini ya, itu berarti menjadi berkat dan menjadi dampak yang baik. Ya, ada di sini yang ada satu kelas. Oke, sekarang Miss bagi ke dalam kelompok, tugas kelompok. Oke? Tugas kelompok dihitung dari 1 sampai 4 dari sini. Oke? 1, 2. Oke, itu dulu Miss. Dihitung 1 sampai 4, nanti kalau 4 satu lagi. Oke? Didengar ya. Ingat, nanti siapa teman satu kelompok dulu. Miss yang atur ya. Oke? Silakan dulu Miss. Oke? Bikin dulu nomor itu. 1, 2, 5. Oke. Yang 4 tunjuk tangannya. Oke. Yang 4 diambil kelompoknya yang 4.
buat nama kelompoknya, Miss? Iya. Masih ada juga kan, Miss? Ya, diskusikan ya. Jadi Nama kelompok nama hidup. Ini oke, selesai sekarang kita lanjutkan. Oke. Silakan di tulis dulu Jackson. Saya akan beri tulis 1, 2, 3, 4. privasi orang. Oke, kelompok 1 sudah masuk di depan. Ya, itu sekarang lagi. Yang itu lagi waktu kita. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Ya. Oke. Tanpa misalkan kertasnya ya, sama jadi berapa? Sampai itu. Setelah itu udah terus di sana. Oke. Di sini kan, kamu sudah di sini. Oke. Yang lain, ODS, tolong diperhatikan tempatnya lagi. Konsentrasi, oke? Karena nanti kalian gantian di depan, saya akan mendengar di belakang. Oke, yang di depan juga didengarkan. Oke? Mari kita dengarkan satu dari kelompok 1. Capek aku banget. Hasil diskusi kami mengenai pagi teman siang teman-teman. Iya. Di sini kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai yang seharusnya menjadi dasar penasihat Kristen untuk mencari harapannya. Kenalkan nama saya Lamrido. Jawabannya akan dibacakan nama saya. Menurut kelompok kami, yang seharusnya menjadi dasar penasihat Kristen untuk mencapai harapannya yang pertama yaitu mengandalkan Tuhan di segala kehidupannya dan diikuti dengan usaha dari diri sendiri dan didorong oleh motivasi dari keluarga, teman, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Oke, baik, berikan aku kelompok 1. Silahkan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, silakan maju yang tadi urutan kedua.
siang teman-teman. Pada siang hari ini kami presentasikan diskusi kelompok kami. Sebelum dilanjutkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Jackson. Hasil diskusi dasar remaja Kristen dalam mencapai cita-cita yang dibacakan oleh Yang pertama, mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang ingin dilaksanakan. Yang kedua, menanamkan motivasi di dalam diri sendiri agar diri tergerak atau terarah dalam mencapai harapan yang diinginkan. Yang ketiga, mengenali diri sendiri sebesar apa potensi yang dimiliki dengan mengembangkannya melalui usaha-usaha yang baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, yang urusan ketiga Mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Chelsea, saya Putri, saya Angel, saya apa yang seharusnya menjadi dasar remaja Kristen dalam meraih cita-citanya akan dibacakan oleh Putri. menjadi dasar remaja Kristen dalam meraih cita-cita dan harapannya, yaitu memiliki motivasi dan tujuan yang jelas. Karena jika kita memiliki motivasi, kita akan jika kita memiliki cita-cita dan mencapai kemampuan dengan mudah dan baik. Sekian dari presentasi kami, kami tutup. Terima kasih. yang keempat, jangan maju. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tesalonika. Saya Silvia. Saya Rolfe. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman kami Rolfe. Dasar remaja Kristen untuk mencapai impiannya dengan menentukan tujuan yang jelas dan niat yang pasti dan selalu mengandalkan Tuhan dalam tahap proses supaya setiap doa dan harapan yang kita inginkan tercapai dan menyerahkan semua harapan kita kepada Tuhan. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik. Dari 4 kelompok yang sudah maju ke depan, semuanya jawabannya kondisinya baik. Tapi apa yang menjadi inti yang pada diskusi hari ini? Iya, sebagai remaja Kristen, meraih cita-cita apa? Harus memiliki tujuan yang jelas dan harus mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kalian. Jadi, ini sekali tugas buat kalian. Silahkan dalam satu